Bahagia dan sedih adalah siklus kehidupan yang terjadi secara manusiawi. Tidak apa-apa kalau kamu merasa sedang tidak baik-baik saja, karena setiap orang pasti pernah mengalami fase terpuruk dalam hidup. Dokter, langsung aja dong dok, ini tuh dari serial drama Korea. Diambil tuh judulnya, tapi bukan cuma ada di drama ya dok, dalam hidup kita. Tadi katanya yang setiap hari merasa nggak baik-baik aja tuh dok. Iya, dalam hidup kita nih ya ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah ini nih, banyak banget orang berusaha selalu tersenyum, selalu pura-pura bahagia dok. Boleh nggak sih dok menutupi emosi gitu yang sebenarnya dengan senyuman, dengan boleh nggak sih dok? Jadi toxic positivity itu nggak hanya kita ke orang gitu ya, tapi bisa juga ke kita sendiri. Jadi nggak memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri itu memiliki perasaan lain selain bahagia gitu. Jadi kayaknya kalau selain bahagia tuh salah. Cemas nggak boleh, sedih nggak boleh, kecewa nggak boleh, khawatir nggak boleh, takut nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya emosi dasar manusia itu semua itu menjadi bagiannya gitu Mbak Erni. Ketika seseorang tidak memberikan kesempatan dirinya memiliki emosi lain selain tersenyum manis tadi, maka otak ini akan bingung. Dia nggak bisa lagi mencerna mana yang nyata dan mana yang tidak. Apa yang terjadi ketika nggak menyadari bahwa kita ngalamin kesedihan, maka otak nggak akan berproses tentunya untuk memperbaiki kondisi itu. Gitu Mbak Erni. Ini tadi menarik nih, berusaha nggak sedih, nggak nangis, maksa diri tersenyum. Sebenarnya tuh pingin dok ngeluapin semuanya, tapi ada beberapa orang yang merasa mengungkapkan perasaannya sendiri itu sulit dok. Nah, apa tuh dok yang harus dilakukan? Ya biasanya sih tipe-tipe orang nggak enakan ya kalau kayak gini ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan gitu, wah maju paling depan Mbak Erni. Tapi gila, butuh pertolongan, mau ngomong aja takut ngerepotkan gitu kan ya. Itu kontennya Dokter Santi. Sebenarnya semua udah dibahas tuh sama Dokter Santi ya di IG-nya. Jadi sering-sering deh supaya tetap waras, diulangin lagi tuh kontennya Dokter Santi ya. Nah gimana tuh dok, orang yang sulit banget meluapkan perasaan itu, kita tuh harus gimana sih dok untuk orang-orang yang mungkin sekarang nonton nih? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang suasana perasaan kita tuh harus paham dulu kita nih perasaannya lagi gimana. Kadang-kadang kita itu hanya ngerti sedih, marah, sama bahagia gitu. Padahal kan ada perasaan-perasaan lain kayak misalnya cemas gitu kan, kayak misalnya khawatir, itu ada. Nah, berlatih dari sejak dini memahami perasaan kita itu apa, sehingga ketika kita memiliki kondisi yang kok nggak enak nih, kita bisa ngomong bahwa oh aku nih cemas, oh aku nih khawatir gitu. Karena kalau nggak paham, kita itu kecenderungannya adalah mengekspresikan semua perasaan itu dengan marah. Karena marah ini adalah emosi yang paling kita kenalin kan, selain bahagia dan gitu. Malu, kita jadi marah gitu kan. Capek, kita jadi marah. Kecewa, kita jadi marah. Atau bahkan mungkin rasa ketidakyakinan terhadap diri sendiri atau insecurity itu juga bisa ekspresinya dalam bentuk marah. Jadi marah tuh sebenarnya adalah emosi kedua Mbak Erni. Basic di bawahnya tuh banyak, overwhelm gitu ya. Tadi malu atau kecewa itu juga bisa jadi bagian yang sebenarnya marah. Nah, karena nggak paham, maka nggak ngerti nih, saya ini lagi kenapa kok marah-marah terus, sensian gitu ya, atau tiba-tiba di jalan bawaannya pengen beranteman, tuh kenapa sebenarnya? Nah itu yang perlu dipelajarin gitu. Berarti penting banget mengetahui nih emosi-emosi dalam diri sendiri. Jangan kita tuh tadi terlalu mikirin orang, nggak enakan, tapi kita nggak peduli nih sama diri sendiri ya dok ya. Nah dok, di drakor ini nih, It's Okay to Not Be Okay ini pemerannya seringkali bertindaknya tuh kejam gitu ya. Terus dia sering kata-kata yang keluar sering kasar. Terus dia nggak disukain sama banyak orang. Nah ini gangguan mental nggak sih dok? Ya, jadi
Jadi untuk bisa mendiagnosis gangguan mental atau tidak itu butuh melakukan pemeriksaan gitu Mbak Erni. Dan gangguan mental itu sendiri itu kemungkinannya ada dua ya. Satu namanya aksis 1, atau memang dia gangguan mental kayak misalnya bipolar, depression, anxiety, schizophrenia gitu. Atau disebut juga aksis 2 atau gangguan kepribadian gitu ya. Kayak borderline personality disorder, narcissistic personality disorder gitu-gitu ya. Itu adalah gangguan kepribadian. Itu beda tuh. Apakah bisa terjadi dua-duanya bersamaan? Bisa. Nah, untuk menentukan apakah ini gangguan mental atau tidak, yang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi, melihat apa yang terjadi di filmnya, sudah bisa kita tengarai bahwa ini memang mentalnya terganggu. Tapi apakah dia ada diagnosis tertentu? Nah, itu yang belum bisa kita putuskan sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Emosional meledak-ledak, nggak punya empati, sering melakukan kekerasan, itu sudah pasti ada yang bermasalah nih dengan kondisi mentalnya gitu. Iya. Nah, menarik banget nih kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental. Tadi balik lagi yang dokter sempat ngomong di awal, takut ngerepotin, kalau ada apa-apa maju duluan di depan. Nah, kalau kita ini ya bilang apa-apa takut ngerepotin, terus saat orang lain butuh bantuan kita dulu yang bergerak. Nah, ini sebetulnya kita ini merasa it's okay to be not to be okay-nya tuh sebenarnya gimana ya dok? Kita itu ketika merasa tidak baik-baik aja kita selalu berusaha baik dong berarti. Sama orang kita nggak mau ngerepotin gitu. Gimana nih dok? Takut ngerepotin ini sebetulnya kalau apa ya, orang timur tuh kebanyakan emang takut ngerepotin ya dok ya? Apa karena tradisi dan budaya juga nih dok? Ya, bisa berbagai macam sih, pola asuh, ya lingkungan, kemudian memang culture atau budaya, itu sangat bisa. Tapi kalau kita bicara budaya pastinya akan luas banget ya. Kita bicara dari sisi apa yang ada di sekitar kita dulu. Mungkin pola asuh dulu gitu. Jadi ketika kita masa kanak itu kita dilatih untuk tidak boleh sedih ya, nggak boleh kecewa, semua emosi negatif nggak diperkenankan, maka kita cenderung untuk menutup atau mengubur emosi negatif itu. Jadi yang ditampilkan di permukaan itu hanya yang bahagianya saja. Nggak boleh nampilin emosi negatif, karena dibilang jangan sedih, jangan nangis, jangan khawatir, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi akhirnya oke, berarti hal itu tuh salah. Padahal seperti yang di awal tadi aku sampaikan kan Mbak Erni, emosi manusia tuh nggak cuma itu doang, berbagai macam itu harus ada gitu. Supaya memang balance, kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun gitu. Nah, atau bisa juga kaitannya dengan people pleaser gitu ya. Gak enakan kalau ketahuan sedih, gak enak kalau ntar orang repot gara-gara mikir permasalahan kita gitu. Itu juga bisa terjadi. Atau mungkin saja orang itu dia takut berkonflik. Nah, untuk oh ya udah deh iya aja, padahal mungkin dia sebenarnya nggak terima gitu ya, sebenarnya dia dalam kondisi kecewa gitu, akhirnya memilih untuk menampilkan emosi yang baik-baik saja padahal mungkin di dalamnya biar gitu. Nah, itu menarik, takut berkonflik. Nah, ini nih sering nih dialamin oleh orang-orang apalagi yang di dunia pekerjaan dok. Takut berkonflik ini berarti sebetulnya kita mengorbankan emosi kita juga dong berarti. Betul. Jadi kalau ada orang, ya misalnya klien saya nih, Mbak Erni gitu ya, bilang, dok aku tuh orangnya nggak tegaan banget, aku tuh orangnya nggak bisa, itu aku tunggu dulu. Bener nggak tegaan? Iya dok, aku tuh nggak tegaan, nggak bisaan. Tapi kamu tegang nggak sama dirimu sendiri? Iya ya, tega sama diri. Jadi boleh nggak nyebut dirinya nggak tegaan kalau ternyata tega sama diri sendiri? Nggak boleh gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan diri kita sebagai nggak tegaan, harusnya kita juga nggak tega meletakkan diri kita untuk bisa berada dalam kondisi yang tadi, dalam tanda petik terinjak-injak gitu. Jadi bukan kita tuh nggak boleh bantu orang lain, bukan kita tuh nggak boleh nge-please orang lain. Ada situasi-situasi yang memang harus di-please. Kita tuh nge-please orang lain, tetapi tentunya itu dengan willingness, kemauan gitu. Kalau kita sudah mulai memberikan lebih sedikit porsi untuk diri kita sendiri dibandingkan porsi buat orang lain, ini udah tanda-tanda nih, hati-hati gitu. Artinya sudah terjadi yang namanya ketidakseimbangan.
Nah, kalau sudah nggak seimbang, ini tinggal bentar lagi ngelihat jomplangnya, ya kan? Segala sesuatu yang nggak seimbang kan pasti ngejomplang, gitu. Jadi ada di kita, apakah kita mau balik ke balancing atau menunggu ini ngejomplang beneran. Jadi itu yang membuat kenapa penting mempelajari, am I people pleaser or not? Apa bener aku nih nggak tegaan, tapi tega sama diriku sendiri, gitu. Apa bener lebih baik aku menyakiti diriku, tapi membuat orang lain tidak menjadi nggak nyaman karena aku, gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu dipahami oleh teman-teman supaya nanti bisa balance kehidupannya, gitu.